Pesan Amsal bagi pemimpin. Refleksi pagi 1189. Bagaimana peran hikmat Amsal untuk menjalankan kekuasaan? Ini petunjuk Amsal 8 ayat 14 sampai 16. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan, karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Saudara-saudara, nasihat dan pertimbangan Amsal adalah hikmat yang diberikan Tuhan, sehingga setiap penguasa, pemimpin dan hakim mampu untuk mengambil setiap keputusan secara bijaksana dan adil. Tindakan yang didasarkan pada keputusan seperti ini pastilah akan mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi banyak orang. Inilah yang seharusnya menjadi ciri dari setiap pemimpin yang mau mengandalkan hikmat Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dalam pengambilan keputusan yang berdampak secara luas, sering keputusan itu diambil hanya demi keuntungan pribadi ataupun kelompok sendiri saja. Karena ingin memperkaya diri, adanya kesombongan, dan adanya ambisi berkuasa, seorang pemimpin bisa saja bertindak sewenang-wenang dan melecehkan keadilan serta kebenaran. Ini ternyata sering terjadi di mana-mana, termasuk di kalangan umat percaya. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menjadikan nasihat dan pertimbangan Amsal sebagai pegangan untuk setiap keputusan. Ingatlah bahwa mata Tuhan terus melihat setiap keputusan yang kita buat. Jadikanlah posisi kepemimpinan kita sebagai saluran berkat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi semua. Ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Mengejar kekayaan dan kehormatan. Refleksi pagi 1190. Apa yang akan terjadi bila seseorang terus setia dalam mencari, mengasihi, dan menaati hikmat yang datang dari firman Tuhan? Mari lihat penjelasan Amsal 8 ayat 17 sampai 19. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Saudara-saudara, mereka yang terus tekun hidup di dalam hikmat Tuhan akan memperoleh kekayaan rohani dan kehormatan yang melimpah berupa penyertaan Tuhan yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Kekayaan dan kehormatan seperti ini tidak akan pernah bisa lapuk ataupun rusak, bahkan akan bisa bertahan sampai kekekalan. Saudara-saudara, kekayaan dan kehormatan dunia adalah hal yang sering dikejar orang, termasuk orang Kristen. Bukannya orang Kristen menggarami dunia, kita malahan digarami dunia dengan segala keinginannya. Bukannya kita mengejar kekayaan dan kehormatan rohani, kita malah bergegas dan berupaya keras mencari dan mengejar harta kekayaan, uang dan kedudukan, bahkan dengan menghalalkan segala cara jahat. Orang Kristen akhirnya tidak ada bedanya dengan dunia. Ini tentu adalah sebuah tragedi bagi umat percaya. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan bertobat. Marilah kita terus tekun hidup di dalam hikmat yang bersumber dari firman Tuhan. Ini tentu berat
karena kita harus berenang melawan arus. Meskipun demikian, ingatlah, dengan kekuatan Tuhan, kita pasti akan mampu. Hidup yang berkenan di mata Tuhan. Refleksi pagi 1191. Bila hikmat Tuhan digambarkan sebagai seseorang, bagaimana gambaran Amsal 8 ayat 20-21 tentang dia? Ini gambarannya. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Saudara-saudara, hikmat yang didapatkan dari mendengarkan dan menuruti nasihat Amsal akan menuntun manusia untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan yang terwujud dalam pikiran dan tindakannya sehari-hari. Dengan menempatkan hikmat Tuhan sebagai tuntunan dan prinsip kehidupan, orang itu akan mewarisi segala harta kekayaan sejati yang jauh lebih berharga dibandingkan segala kekayaan dunia. Kehidupannya akan berkenan di mata Allah dan pasti akan membawa berkat bagi sesama. Saudara-saudara, banyak orang menganggap bahwa warisan yang paling baik untuk diberikan kepada anak-anaknya adalah warisan harta kekayaan yang melimpah ruah. Untuk itu, seseorang kemudian mencoba melakukan berbagai cara, termasuk cara-cara jahat untuk mendapatkannya. Dengan mengabaikan kebenaran dan keadilan, orang itu kemudian tega melakukan segala macam tipu muslihat, kekerasan, kesewenang-wenangan, dan pemerasan demi mendapatkan harta. Kebenaran malah dilecehkan dan keadilan tidak ragu-ragu untuk diinjak-injak. Ini tentu sikap yang harus dibuang jauh-jauh dalam kehidupan orang percaya, karena itu hal yang dibenci Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar dan mengupayakan kehidupan dalam kebenaran dan keadilan, karena inilah kehidupan yang dikenan Tuhan. Mengutamakan hikmat. Refleksi pagi 1192. Bagaimana gambaran Amsal tentang betapa agung, mulia, dan berharganya hikmat Tuhan atas segala yang telah diciptakan Tuhan Allah? Mari lihat gambarannya di Amsal 8 ayat 22 dan 23. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Saudara-saudara, gambaran Amsal tentang hikmat Tuhan ini menunjukkan betapa berharganya hikmat Tuhan, karena hikmat Tuhan adalah pikiran Tuhan yang begitu agung dan tidak terbatas. Di dalam hikmat atau pikiran Tuhan inilah segala sesuatu diciptakan. Betapa luar biasanya hikmat Tuhan. Tak heranlah kalau Amsal mendorong umat Tuhan untuk benar-benar hidup dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara, mendengar dan menaati nasihat Tuhan dan hidup dalam hikmat Tuhan adalah hal terbaik bagi manusia. Inilah pesan kitab Amsal yang harus dicamkan benar-benar oleh setiap orang percaya. Dengan banyaknya tawaran dunia yang begitu menggiurkan hati, orang percaya seringkali menjadi goyah dan enggan untuk mengikuti nasihat-nasihat hikmat Tuhan lagi. Tawaran-tawaran dunia itu sering mengecoh orang percaya, sehingga kemudian orang percaya meninggalkan
bahkan melecehkan hikmat Tuhan dengan segala pikiran, keputusan, dan tindakannya. Tindakan tidak bijak, bahkan jahat, tidak ragu-ragu lagi untuk dilakukan. Pada akhirnya, hidup yang tidak berkenan di mata Tuhan ini akan menjadi hidup yang sia-sia belaka. Marilah kita hindari semuanya ini dengan terus mengutamakan hikmat Tuhan. Tidak mengandalkan hikmat manusia semata. Refleksi pagi 1193. Tuhan Allah adalah arsitek agung dari alam semesta dan segala isinya. Bagaimana Amsal menegaskan pikiran Allah sang arsitek agung itu? Mari kita lihat Amsal 8 ayat 24-26. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Saudara-saudara, Tuhan Allah telah memikirkan dan merencanakan segala sesuatu di dalam hikmat-Nya yang begitu besar dan mulia. Amsal telah melukiskan bagaimana hikmat dari pikiran Allah ini sudah ada sebelum ada samudra, gunung-gunung, dan segala yang ada di bumi ini. Tak heran bila manusia diajak hidup selalu di dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kesombongan hati, ada saja orang yang begitu mengandalkan hikmat manusia tanpa merasa perlu peduli Tuhan lagi. Hikmat yang bersumber dari firman Tuhan begitu saja diabaikan dan tidak dipedulikan. Cara berpikir jahat dan tindakan jahat tidaklah menjadi masalah untuk dilakukan selama ambisi dan keinginannya tercapai. Bisa saja ia mengaku beragama, tetapi keagamaannya itu tidaklah dihidupi dengan serius. Hikmat dan nasihat Tuhan bisa saja dianggap sebagai omong kosong belaka. Ini tentu suatu hal yang seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita terus melandaskan kehidupan kita atas dasar hikmat Tuhan. Janganlah kita sekali-kali bersandar hanya kepada hikmat manusia. Mari jadikan hikmat Tuhan sebagai pedoman hidup kita senantiasa.